Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini agak spesial nih, kita punya sebuah produk Sennheiser. Kapan lagi kita punya produk Sennheiser nih, atau kita coba review? Udah lama juga kan? Nah, ini versi HD450BT. Udah wireless dan ada ANC juga. Langsung aja ke videonya. Oke, kalau untuk harganya sendiri pada saat video ini di-tag, saya cek di official store-nya Sennheiser langsung. Itu di 2,2. Lumayan sih, tapi ya sekali lagi ini kan Sennheiser ya. Dan kalau untuk kelengkapan sendiri yang pasti dapat headphone-nya, dapat kabel untuk ngecharge-nya USB-A ke tipe C. Untuk kabel audionya udah dapat juga nih 2,5 mm ke 3,5 mm. Udah gold plated dan juga ada lock mekanismenya ya untuk yang ke headphone-nya. Dan yang pasti manual serta garansinya untuk 2 tahun. Oh iya, dapat juga nih pouch-nya. Dan seperti ini ya, kecilnya ukurannya. Jadi headphone-nya ini bisa dilipat dan juga masuk. Walaupun sayangnya untuk si case-nya ini atau tasnya ini, dia nggak hard case gitu. Jadi waktu saya masukin ke tas, masih agak tetap takut sih ini kalau kegencet gimana ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, bawa bolak-balik ke studio, ke rumah, dalam tas, masih aman kok. Nah ini dia barangnya ya. Sennheiser HD450BT. Kalau kita bicara build dulu, udah kerasa kuat sih. Plastiknya udah kerasa tebal, jadi udah kerasa kokoh. Mau ditarik-tarik kayak gini juga. Ya bunyi-bunyi dikit doang, tapi nggak masalah kok, nggak ada yang tiba-tiba krak patah gitu, nggak ada, no problem. Kalau untuk kedua kabelnya sih standar ya, nggak yang bagus-bagus banget, tapi udah cukup kok untuk di kualitas harganya. Dan oh ya, untuk kabel audionya ini dia panjangnya 1,5 meter. Dan salah satu yang saya suka dari si Sennheiser HD450BT ini, ketika dilipat masuk ke tasnya, itu enak banget untuk dibawa kemana-mana. Tapi kalau kita bicara desain, kelihatannya sih simple aja ya, walaupun tetap ada khasnya Sennheiser gitu. Di bagian headband ada tulisan Sennheiser dikit dan ada logonya Sennheiser. Ya untuk di bagian luar earcup juga polos-polos aja gitu ya. Jadi nggak terlalu menarik perhatian, tapi masih dapat vibe premiumnya. Ya namanya juga Sennheiser, produk mahal cuy. Sombong amat. Oh ya, kalau untuk pilihan warna, selain hitamnya kayak gini, ada juga yang berwarna putih. Nah kalau untuk earcup yang kiri itu polos aja ya. Nah kalau yang kanan di sini nih semuanya ada port tipe C-nya, ada lubang untuk kabel audionya yang 2,5 mm, terus ada tombol power on off-nya, ada juga tombol volumenya. Pokoknya di sini semua untuk tombol-tombol dan juga settingnya. Nah kalau kita bicara kontrol, udah lengkap kok. Jadi selain bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ANC, udah bisa mengatur volume, bisa next track, previous track, play pause, dan juga mengakses voice assistant. Nah kalau dari pengalaman saya, untuk mengakses si tombol-tombolnya ini awalnya perlu sedikit beradaptasi sih. Jadi nggak kayak yang langsung kedapat aja gitu. Apalagi tombolnya ada yang sampai kayak di bawah ke depan gitu. Tapi setelah beberapa hari saya pakai, udah nyaman kok. Dan juga selalu responsif ya, jadi ketika saya tekan langsung dia mengikuti perintahnya. Oke, kita bicara untuk fittingnya. Beratnya sendiri hampir 240 gram. Ya nggak yang berat banget, tapi nggak yang ringan banget juga. Jadi ketika saya pakai nih untuk masalah beratnya nih nggak ada masalah ya. Tapi justru clampingnya ini kerasa dia kayak kuat banget gitu. Nggak yang sampai bikin sakit kepala kalau buat saya. Ya mungkin kalang rambut juga kali ya, jadi agak ada safety mode-nya gitu. Tapi justru kerasa kayak sedikit pegel aja kalau dipakai berlama-lama. Nah kalau untuk padding di bagian headbandnya ini sih tipis ya, jadi dia nggak terlalu kerasa empuk gitu, tapi cukup kok. Nah kalau untuk earcupnya atau bagian earpadnya ini udah kerasa enak kok, udah empuk banget. Sepertinya sih bahannya kulit sintetis ya, cuman dibilangnya sih dia around ear. Nah ini mungkin maksudnya over ear kali ya. Tapi ketika saya pakai, telinga itu memang nggak masuk ya, karena memang untuk lubang si earcupnya ini nggak yang gede, jadi telinga itu masih kerasa ketekan. Justru dari pengalaman saya setelah pakai sampai 3 atau 4 jam gitu, pada saat saya buka itu kerasa sakit di telinga karena dia ketekan terus. Jadi mirip-mirip seperti pengalaman ketika saya pakai headphone on ear. Tapi kalau untuk di sekitar telinga nggak terlalu yang sampai kerasa panas banget kok, jadi yang hangat aja. Oh ya, untuk earpadnya ini juga bakal nangkep banget keringet ya, atau minyak yang ada di sekitar telinga gitu. Jadi intinya kalau untuk comfort, masih bisa dipakai tapi bukan yang paling nyaman. Apalagi buat kalian yang pakainya headphone ini bakal lama. Saya cobain itu sempet nonstop sampai 6 jam lebih gitu. Masih enak aja ketika dipakai, walaupun ketika saya buka ada sedikit sakit di telinga aja. So not the best but not the worst lah. Tapi nih karena clampingnya yang kuat juga, jadi nggak mudah lepas ya untuk si headphone-nya ini. Jadi ketika saya lagi bolak-balik gitu, saya lagi jalan, saya nunduk atau nunggak gitu, dia nggak akan lepas kok, stay terus di kepala saya. Nah kalau untuk passive noise cancellation, walaupun ANC-nya dimatikan, udah cukup kok, lumayan. Jadi dia menutup untuk suara sekitar. Apalagi ketika di ANC-nya menyalakan ya, atau diaktifkan. Tapi bukan berarti yang bagus ya untuk ANC-nya, sorry aja. Untuk Sennheiser HD450BT ini saya bilangnya sih standar aja. Jadi kalau dari pengalaman saya tuh di luar kamar saya kebetulan ada AC outdoor yang ribut ya, yang kayak gitu.
Lumayan sih dia membantu untuk mengurangi yang kayak gitu. Jadi suaranya nggak sampai hilang banget, tapi tetap dia bikin jadi kecil dan saya jadi nggak terlalu keganggu. Nah, tapi kalau untuk suara ngomong atau suara di frekuensi tinggi, itu yang jelas masih masuk. Jadi kayaknya dia lebih fokus aja untuk yang di frekuensi low gitu, atau yang mungkin suaranya statik gitu. So, ANC nggak yang bagus banget, cuman ya cukup-cukup aja untuk dipakai di rumah gitu, atau di suasana yang tenang. Kalau suasana yang udah ribut, tetap aja sih nggak yang bagus untuk ANC-nya, nggak oke. Kita lihat aja untuk ANC testnya. Oh ya, untuk Sennheiser HD450BT ini juga sudah bisa akses ke aplikasinya Sennheiser Smart Control. Kalian bisa download di App Store atau Play Store. Yang pasti di aplikasinya kita bisa lihat baterai indikator, terus ada notifikasi nih kalau ada update firmware-nya. Dan pastinya bisa custom EQ juga atau equalizer. Cuman sayangnya cuma ada 3 band gitu ya yang bisa dinaikin, jadi kayak low, mid, dan high aja, jadi nggak terlalu banyak yang bisa disetting. Dan yang saya cobain sih kayak nggak ada presetnya gitu ya, kecuali satu ini yang khusus untuk podcast. Dan ketika saya cobain memang untuk suara vokal ini atau suara orang bicara itu lebih dikedepankan aja gitu, jadi lebih kedengeran jelas. Nah, selain itu kalau kita bicara equalizernya udah cukup kok, memang kerasa ada perubahan walaupun nggak yang kayak perubahannya banget gitu. Tetap aja masih kerasa kayak nggak yang jauh-jauh beda dibandingkan dari standar untuk kualitas suaranya. Terus ada sound checknya nih buat personalized listening experience gitu. Jadi kalian tinggal bikin account gitu, terus kalian sign in. Ini tuh kayak membantu, dia akan menentukan equalizernya dari lagu-lagu yang sering kita dengerin. Terakhir ada side tone. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan atau juga minimize aja suaranya jadi nggak yang gede. Ini tuh ketika kita lagi pakai mikrofonnya, suara kita akan kita dengerin juga, jadi biar kerasa lebih natural kayak gitu. Dan memang kalau dari pengalaman saya ketika side tone-nya ini maksimum, enak sih, jadi kerasa lebih natural aja gitu ketika lagi nelpon. Tapi nih, saya mau cerita sedikit nih. Untuk update firmware-nya susah. Sebelumnya, saya mau kasih tahu dulu bahwa internet koneksi saya saat itu lagi oke, nggak ada masalah. Dan juga baterai lagi full juga di HP, di headphone-nya juga. Saya cobain update firmware, ini gagal terus-terusan. Jadi gagalnya itu entah tiba-tiba dia bilang error, entah tiba-tiba dia disconnect sendiri, atau tiba-tiba sempet nih, dia bilang nih butuh sampai 120 menit. Ya udah saya tungguin. Begitu beres, bukannya beres update-nya, dia bilang error. Dan lucunya lagi iseng-iseng saya cobain lagi setelah beberapa lama, saya udah nyerah dulu tuh awalnya. Baru dia cuma minta sekitar 12 menit dan beres aja tiba-tiba gitu. Ya nggak tahu ya apakah ini memang ada kesulitan di server di Sennheiser-nya sendiri atau kayak gimana, saya nggak ngerti. Tapi kalau boleh cerita nih, saya dulu punya pengalaman pakai Sennheiser Momentum 3. Sama tuh, update firmware-nya itu saya nggak pernah bisa gampang. Jadi selalu ada aja yang bikin susah, entah dia gagal dulu beberapa kali, baru bisa. Tapi overall, intinya bisa untuk diupdate di aplikasinya ini. Oke, kita ke koneksinya nih. Ya, sepertinya HD450BT ini nggak yang baru-baru amat ya. Bluetooth-nya masih 5.0. Kodeknya SBC, AAC, aptX, dan aptX Low Latency. Nah, masalahnya untuk aptX LL atau Low Latency ini kan setahu saya sudah banyak digantikan oleh aptX adaptif ya. Bahkan HP saya itu udah nggak ada aptX LL gitu. Jadi, saya cuma bisa pakai nyobainnya di aptX aja. Tapi buat kalian di HP-nya masih ada aptX LL tadi, bakal aktif kok. Untuk pairing ketika dinyalakan, kalian langsung tahan terus juga untuk si tombol powernya. Jadi dia akan masuk ke mode pairing dan lampu indikatornya itu bakal nyala biru merah gitu. Baru dia akan muncul di device kalian dan kalian tinggal tekan untuk pairing. Untuk jarak standar headphone yang Bluetooth 5.0 sih, ketika saya tinggalin HP di kamar, saya keluar, tutup pintu, kaleng tembok beton, masih bisa jalan hampir sampai ke depan rumah ya, 10 langkah lebih gitu, baru dia disconnect. Kalau memang di 7 langkah gitu udah mulai hilang-hilang sih suaranya, tapi kalau disconnect banget itu di 10 langkah lebih gitu. Nah, kalau nggak ada halangan 10 meter sampai kok. Oh ya, saya juga nggak tahu nih apakah memang dia bisa multi connection atau enggak. Cuman kalau waktu saya cobain, saya connect ke komputer, terus saya connect ke HP juga, bisa sih. Jadi dia kayak ngedetect 2 device yang connect sekaligus. Walaupun memang untuk perpindahannya ini nggak yang sesmooth itu. Jadi ketika saya lagi play HP di lagu, misalkan saya play yang di komputer, dia nggak mau langsung pindah, tetap aja lagu yang di HP ini terus di play dan suaranya dari HP doang. Ketika saya pause di HP, baru saya play lagi yang di komputer, baru dia mengikuti pindah yang ke komputer. Nah, tapi kalau dari pengalaman saya ketika lagi multi connection gini, ketika lagi nonton video di YouTube misalkan terus ada notifikasi masuk di HP, masih masuk. Cuman lucunya itu di awal-awal aja.
terus beberapa lama kemudian itu nggak ada bunyi lagi aja gitu. Jadi kayak tiba-tiba hilang aja suaranya, kayak kekat sebentar di komputer. Saya bingung kenapa nih. Ternyata pas saya cek di HP tuh memang lagi ada notif masuk, tapi suaranya nggak masuk. Jadi cuman kayak kekat doang di komputernya. Atau maksud saya suaranya dari di komputer. Ya intinya sih untuk multi connection sudah cukup berguna sih ya ketika kalian mau bekerja di komputer atau di laptop, tapi mau connect ke HP juga jadi nggak miss dengan notifikasi di HP. Nah kalau di koneksi sendiri dari pengalaman saya mau di multi connection, single connection nggak ada masalah, selalu lancar, nggak pernah batuk-batuk, selalu stabil. Oke, kalau untuk latency, ketika buka-buka social network dan juga saya lagi nonton YouTube di komputer, saya cobain juga. Lancar sih, nggak ada masalah. Dalam arti delay-nya tuh nggak yang terlalu kerasa banget. Ya pastinya masih ada delay-nya, tapi nggak yang sampai mengganggu. Nah, kalau untuk main game, sayangnya seperti saya bilang tadi ya, HP saya udah nggak ada aptX LL, jadi cuma aptX aja. Ini masih kerasa kurang sih untuk delay-nya. Ini masih kerasa aja untuk delay-nya dan kurang tipis. Jadi masih bisa dipakai tapi nggak yang enak aja gitu, mas ya nggak yang nyaman banget. So buat casual gamer aja oke, dan di komputer juga saya cuman main Genshin Impact, Hogwarts Legacy, itu masih oke-oke aja. Tapi ketika main yang game FPS misalkan, udah kerasa delay-nya ini dan cukup mengganggu. Kita lihat aja deh untuk latency testnya di HP. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, cuman bisa pakai aptX ya untuk di Android-nya, nggak bisa pakai aptX LL-nya. Dengan mode default atau klasiknya dengan ANC yang off, ini kerasa netral dan balance. Tapi berubah menjadi lebih warm, apalagi jika teman-teman merubah modenya ke dynamic. Nah, di dynamic ini suaranya lebih V-shape atau lebih hangat lagi sama bass. Untuk baterainya, Sennheiser HD450 BT ini saya nggak nemu dia ada berapa mAh. Cuman diklaimnya ya kelas headphone kayak gini, 30 jam. Nah, saya pakai total itu saya cuma dapat 23 jam. Walaupun memang kebanyakan sih saya pakai ini dalam multi connection, jadi nggak yang single connection. Untuk codec selalu aptX aja ketika saya connect ke HP. Jadi mungkin masih bisa aja sih 30 jam kalau dengan terus-terusan yang single connection aja, nggak yang multi connection tadi. Tapi again, kalau kita bicara ada headphone yang dapat 20 jam sih udah cukup oke ya untuk pemakaian sehari-hari kalau buat saya. Dan traveling juga masih cukup-cukup aja sih menurut saya. Tapi nih kalau untuk ngecasnya sendiri itu hanya 2,5 jam aja. Ya udah cukup oke sih ya dengan headphone yang katanya sih memang ada quick chargingnya. 2,5 jam kayak gini udah bisa penuh dari nol, enough sih. Nice. Kalau untuk mikrofonnya menggunakan dual beam mikrofon. Setahu saya memang yang diarahkan ke mulut gitu ya untuk mikrofonnya. Jadi nggak terlalu menangkap untuk suara sekitar. Kita cobain aja. Cek 123, 123 ini adalah hasil suara dari mikrofon Sennheiser HD450 BT. Tapi ini dalam keadaan hening. Oh ya, ini juga set tone-nya saya aktifin dengan maksimum ya. Nah, sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 123, 123 ini adalah hasil suara dari mikrofon Sennheiser HD450 BT. Masih dengan set tone-nya yang nyala di maksimum. Dan juga kita pakai speaker background yang jalanan bising dan rame nih. Kayak gimana? Apakah suara saya ketutupan atau enggak nih? Kalau lihat grafik sih agak naik ya karena dia ada suara background kayak gini. Tapi kalian bisa langsung dengar hasilnya seperti ini. Cek 123, 123. Oke, tadi kita udah dengerin ya untuk hasil tes mikrofonnya. Jadi ketika suasana hening, suara saya bisa jelas terdengar ya, lantang aja gitu. Dan clear, nggak ada kayak noise atau kayak gimana-gimana. Enak aja didengarnya. Nah, pada saat suasana ramai, kedengaran suara saya tuh lebih sedikit kayak menjauh gitu atau kayak mundur. Dan suara backgroundnya ini dia juga masuk. Tapi tetap untuk suara saya masih lebih terdengar ya. Jadi suara background ini ya background aja gitu, nggak yang sampai nutupin. Nah, tadi hanya recording ke HP aja, saya udah cobain nelfon si Bro Alit. Dia bilang emang enak sih suaranya, mirip-mirip kayak handphone dia bilang. Jadi suara saya itu nggak yang kerasa jauh, kerasa deket. Terus suara saya juga bisa jelas, nggak ada noise-nya, dan juga clear aja gitu, enak aja dipakainya. Nah, saya cobain juga tadi sambil kayak ada keributan gitu dikit. Dia bilang sih masih masuk juga, jadi mirip-mirip seperti yang recording tadi ya, jadi agak masuk. Tapi tetap suara saya bisa lebih jelas terdengar. So, untuk mikrofon udah enough sih, cukup banget untuk dipakai mau pada saat suasana rame sekalipun. Walaupun still not the best. Nice. Untuk sound quality-nya, 32 mm dynamic drivernya, dan frekuensi respon 18 Hz sampai 22 kHz. Diklaimnya sih superior sound with deep dynamic bass. Well, kalau dari yang saya cobain sih memang kerasa ya, Sennheiser superior soundnya. Kalau untuk bassnya emang enak sih, kerasa untuk empuknya ini ketika dia keluar nggak ada pecah-pecahnya, dan kerasa juga untuk impactnya pop-pop gitu. Jadi ketika dengerin lagu EDM kerasa aja untuk fun-nya gitu, walaupun tidak di level bass head.
Jadi si Alit udah nyobain juga, dia bilang sih enak sih bassnya, tapi untuk seorang basshead masih kurang untuk powernya. Ya kalau buat saya pribadi nih yang suka dengan karakter balance, ini enak sih, bassnya udah cukup banget. Walaupun memang kadang-kadang dikit sih, kayak agak sedikit berlebihan gitu. Nah yang pasti juga untuk detail di bagian low-nya ini udah bisa keluar. Jadi body bassnya ini tuh bisa keluar dengan detail-detailnya, dan itu enak. Nah kalau untuk sub bass belum dapat yang rumbling banget sih, tapi again saya bisa bilang cukup kok. Dan juga ketika beat cepet ini dia bisa ngejar. Apalagi ditambah dia udah kerasa rounded juga ya gitu. Jadi nggak ada yang missing aja kalau di bagian di low-nya ini. Walaupun kalau buat kalian yang nyari pengen kering banget untuk bassnya, nggak dapat sih, ini masih dapat sedikit ada semprot-semprotnya lah bisa dibilang gitu. Jadi masih sedikit kerasa basah. Walaupun nggak yang sampai mengganggu ya. Nah kalau untuk midnya sendiri kerasa sih dia nggak yang sampai mundur, jadi udah kerasa present. Walaupun tetap dia posisinya ini nggak yang di depan banget gitu, jadi tetap si bass sama treble ini masih kerasa kayak ya posisinya itu nggak jauh beda. Tapi midnya ini udah kerasa jelas banget ya untuk suara vokal laki-laki atau perempuan, saya nggak pernah ada problem, tetap kerasa enak. Ketika ada suara vokal cewek juga yang suaranya tinggi, masih kerasa enak juga masuknya. Untuk detail juga udah enak banget ya, ketika lagi dengerin lagu akustik, petikan gitarnya udah kedengaran dengan jelas. Untuk suara biola juga gesekannya udah kerasa. Walaupun bisa saya bilang tetap untuk micro detail nggak yang banget-banget, tapi cukup aja untuk di harganya. Dan juga di volume besar saya nggak dapat dia kayak yang distorsi gitu, jadi udah aman. Nah kalau untuk treble-nya sendiri atau high frekuensinya nggak yang sesuperior kayak di low-nya atau di mid-nya, tapi udah kerasa cukup sih untuk shimmeringnya udah kerasa gitu. Jadi udah enak aja ketika dengerin lagu-lagu rock. Misalkan saya cobain lagu-lagu rock 80s gitu, udah kerasa enak kok, bisa saya nikmatin. Dan juga udah kerasa airy ya, jadi nggak yang ketahan gitu, udah kerasa lepas. Ditambah detailnya yang enak aja gitu, keluar semua, nggak ada yang miss. Untuk pemisahan juga udah oke, rapih banget. Pokoknya masing-masing tuh kayak ada porsinya gitu, nggak yang saling tabrakan. Walaupun memang saya cobain ketika lagi lagu rock yang ribut banget, dalam arti instrumennya banyak banget masuk secara bersamaan, masih kerasa sih dia belum bisa ngatur serapih itu. Tapi itu dari beberapa lagu yang saya cobain, paling satu lagu atau dua lagu doang, dan itu memang yang butuh instrumennya ini masuknya bertabrakan banget aja gitu, banyak banget. Tapi ketika saya memang dengerin lagu-lagu yang kayak elektronik gitu, masih kerasa fine sih, walaupun nggak yang rapih banget. Untuk Sony Magic juga udah enak banget ya, jarak dan asal suara ini udah kerasa banget, posisinya nggak yang cuman stereo aja, enggak. Jadi dia udah kerasa kayak di sudut-sudutnya juga tuh udah ada keluar untuk suaranya, dan itu enak banget. Kalau untuk soundstage juga udah kerasa luas, masih kerasa yang nggak megah banget, tapi cukup lah. So intinya dari pengalaman saya menggunakan Sennheiser HD450BT ini, saya nggak ada problem. Saya mau gonta-ganti genre, masih enak-enak aja. Ya tadi juga masalah bassnya yang kadang-kadang ada sedikit naik, itu tinggal saya mainin sedikit di equalizer, udah cukup kok. Tapi salah satu yang bisa saya bilang superior dan nyamannya ini yang masih menang banget untuk Sennheiser. Jujur aja emang kalau telinga saya ini udah berapa lama pakai Sennheiser ya, dari zaman PX100 sampai yang Momentum 3. Jadi udah kebiasaan banget pakai Sennheiser. Jangan saya pikir kalau untuk yang versi HD450BT ini bakal dapat nggak nih. Memang nggak seperti Momentum 3 ya, nggak bermaksud membandingkan, tapi kalau kita bilang untuk Momentum 3 ini dia lebih fun aja gitu. Kalau ini dia lebih kalem, lebih kerasa netralnya, tapi clear dan detailnya masih dapet, masih superiornya. Tapi memang ya kalau untuk suara, balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya. Perlu saya ingatkan sekali lagi nih bahwa tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai headphone ini. Nah, Sennheiser HD450BT ini
bisa saya rekomen. Ya saya tahu buat kalian yang pengen nyari ANC yang lebih bagus atau pengen baterainya mungkin lebih lama lagi dan lebih nyaman untuk dipakai lama, mungkin memang masih ada brand-brand lain. Tapi Sennheiser menang di satu hal, yaitu adalah superior untuk sound quality-nya. Ini udah enak banget. Saya nggak ada problem sama sekali. Dan kalau kita lihat dari fitur-fiturnya sedikit ini, ya cukup lah dengan ada equalizer di aplikasi, baterainya yang ya bisa sampai 30 jam, minimal di 20 jam aja dapet. Dan juga kalau untuk masalah comfort, yang pasti balik lagi dari keukuran kepala dan telinga kita ya. Kalau buat saya sih, walaupun akhirnya rasanya kayak pakai on ear, tapi tetap saya masih mau pakai, nggak yang dalam arti jadi nggak suka atau sampai nyebelin. Serius loh, bukan bermaksud gara-gara kayak saya fanboy atau enggak. Saya akuin ANC-nya masih ya standar banget. Tapi suara oke. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan produknya, linknya bakal kita sediakan di deskripsi. Buat kalian yang suka dengan video-video konten seperti ini, boleh nih like dan subscribe nih, biar kita makin semangat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!